Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Usshulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili hafizahullahu taala. Halaman 84. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, fi'lu dhunubi wal ma'asi wa mukhalafatin nususi amrun qad yaqa'u fihi al-abdu. Melakukan dosa dan maksiat dan juga melakukan sesuatu yang menyimpang dari dalil. Ini adalah perkara-perkara yang terkadang dilakukan oleh hamba, oleh manusia. Maka di sini Al-Imam Ahmad bin Hanbal membahas tentang pelaku dosa. Bagaimana akidah Ahlussunnah tentang pelaku dosa. Kita baca penjelasan dari syarih. Beliau mengatakan, qauluhu fi'lu dhunubi wal ma'asi wa mukhalafatin nususi amrun qad yaqa'u fihi al-abdu. Al-ibadu ala aqsamin binisbati lima fa'aluhu min adh-dhunubi wal ma'asi. Manusia itu dibagi menjadi beberapa macam ditimbang dari perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Al-qismul awwalu, macam yang pertama, man taba minadz-dzambi, itu pelaku dosa yang dia bertaubat dari dosanya. Fa hadza yatubullahu alaihi wa yamhullahu dzambahu bal qad yubaddilullahu sayyi'atihi hasanatin. Maka orang yang seperti ini, orang yang bertaubat dari dosanya, Allah akan terima taubatnya dan Allah akan hapuskan dosa-dosanya, dan terkadang Allah akan ganti keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Wa hadza min rahmatil azizir rahimi. Dan ini adalah salah satu bentuk rahmat Allah yang aziz, yang Allah Maha Perkasa, Maha Mulia, Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila amalan salihan thumma ihtada. Sungguh aku banyak memberikan ampunan kepada orang yang bertaubat dan dia beriman dengan benar dan dia mengamalkan amalan yang saleh, kemudian setelah itu dia mencari petunjuk. Surah Thaha ayat 82. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala pasti akan mengampuni orang yang bertaubat. Wa qala jalla wa ala, dan Allah Jalla wa ala berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak berdoa kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan orang yang tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan hak. Wa la yaznun, dan orang yang tidak pernah berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan orang yang melakukan perkara-perkara tersebut, melakukan kesyirikan, melakukan pembunuhan tanpa hak dan melakukan zina, maka dia telah melakukan dosa yang besar. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana, akan dilipat gandakan azabnya di hari kiamat dan dia akan tinggal dalam waktu yang lama dalam keadaan terhina. Kata-kata yakhlud di sini ini tidak menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal di neraka atau kafir, tidak. Karena khalada yakhludu secara bahasa artinya tinggal yang lama. Maka ketika di sini yang dibicarakan adalah orang yang melakukan dosa besar yang tidak sampai pada level kekufuran, maka yakhlud di sini artinya tinggal yang lama, tinggal dalam waktu yang lama di neraka dalam keadaan muhana, dalam keadaan terhina. Namun jika yang dibicarakan adalah orang kafir, maka yakhlud di sini baru artinya kekal. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang bertaubat kepada Allah dan dia beriman dengan benar dan dia mengamalkan amalan-amalan saleh, maka orang-orang seperti ini akan Allah gantikan kesalahan-kesalahannya dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surat Al-Fathu ayat 68 sampai 70. Maka ini dalil bahwasanya Allah Ta'ala pasti akan mengampuni orang yang bertaubat, dan bahkan Allah akan gantikan kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan dengan kebaikan. Wa yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yatubullahu ala man taba,
Dan Allah pasti akan menerima taubat dari orang yang bertaubat. Di catatan kaki nomor 1, hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas dan juga riwayat Muslim dari Qatadah dari Anas bin Malik. Al-qismu tsaniyu, macam yang kedua. Man 'amila dhunuban wa ma'asiya fakanat tilka adh-dhunubu wal ma'asiyu tastawjibu 'uqubatin fid dunya. Orang yang mengamalkan dosa dan juga maksiat-maksiat, yang dosa atau maksiat tersebut menyebabkan dia berhak untuk mendapatkan uqubat, mendapatkan hukuman di dunia. Minal hududi wa ta'zirati. Baik itu berupa hudud, berupa had, atau berupa ta'zir. Ingat, had atau hudud itu adalah hukuman-hukuman yang disebutkan di dalam dalil. Baik disebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan dalam Sunnah. Seperti orang yang berzina maka dicambuk atau dirajam. Orang yang membunuh maka dikisas. Orang yang mencuri maka dipotong tangan atau kakinya. Dan semisalnya. Ini semua disebutkan di dalam dalil maka disebut hudud atau had. Adapun hukuman-hukuman yang tidak disebutkan di dalam dalil, yang hukumannya kembali kepada ijtihad dari hakim, maka ini disebut dengan ta'zir. Fa'uqimat alaihi tilkal hududu. Kemudian hukuman-hukuman tersebut, baik had atau ta'zir, ditegakkan kepada dia. Hukumannya sudah dijatuhkan kepada dia. Fa inna iqamata hadzal haddi yukaffiru dzambahu. Maka penegakan had tersebut, penjatuhan hukuman tersebut, ini akan menghapuskan dosa-dosanya. Kama warada dzalika fi hadithi Ubadah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sebagaimana terdapat dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'an, wa la tasriqu, wa la taznu, wa la taqtulu auladakum." Hendaknya kalian berbaiat kepadaku untuk tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, tidak berbuat syirik maksudnya. Wa la tasriqu, dan tidak mencuri. Wala taznu, dan tidak berzina. Wala taqtulu auladakum, dan tidak membunuh anak-anak kalian. Ketika Nabi katakan berbaiatlah di sini, sebagaimana sudah kita jelaskan, baiat artinya bersumpah untuk taat dan setia. Sehingga di sini Nabi memerintahkan para sahabat untuk bersumpah taat dan setia untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Tidak berbuat syirik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Dan tidak melakukan kedustaan. Atau buhtan ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan fitnah. Tidak memfitnah orang lain yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian atau kaki-kaki kalian. Wala ta'su fi ma'rufin, dan tidak bermaksiat. Maksiat artinya lawan dari ketaatan. Maka di sini Nabi katakan jangan bermaksiat dalam perkara ma'ruf. Artinya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, yang baik, maka jangan melanggar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Dan di antara kalian yang menepati janji atau sumpah tersebut untuk tidak berbuat syirik, tidak mencuri, tidak berzina dan seterusnya, maka Allah yang akan mengganjar pahalanya. Wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqibu fid dunya fahuwa kafaratun lahu. Namun siapa yang melakukan salah satu dari dosa-dosa di atas, kemudian dia dihukum di dunia, ditegakkan had kepada dia, maka had tersebut adalah kafaratun, adalah penghapus dosa-dosanya. Di catatan kaki nomor 1 disebutkan hadis ini sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka perhatikan, inilah perbedaan penegakan hukuman secara syar'i atau penegakan had dan ta'zir dengan penegakan hukum buatan manusia. Penegakan hukum yang sesuai dengan tuntunan syariat selain membuat efek jera kepada pelakunya, juga akan menghapuskan dosa-dosa dari pelakunya, menjadi kafarah. Adapun penegakan hukum buatan manusia, undang-undang manusia, maka tidak menjadi kafarah bagi pelakunya. Al-qismu tsalitsu, macam yang ketiga. Man kana ya'malu ma'asiya wa dhunuban wa anzalallahu alaihi minal uqubati ma yakunu mukaffiran li sayyi'atihi wa dhunubihi.
Orang-orang yang melakukan maksiat-maksiat dan melakukan dosa-dosa, namun Allah Ta'ala turunkan kepada dia uqubat, bencana-bencana, musibah-musibah, yang itu semua menjadi penghapus dari keburukan-keburukannya dan dosa-dosanya. Fahadha qad muhiyat anhu atharu dzalika dzambi. Maka adanya bencana atau musibah tersebut terkadang, perhatikan, qad, terkadang akan menghapuskan athar, menghapuskan bekas dari dosa-dosa yang ia lakukan. Namun ini tidak semua. Makanya beliau katakan terkadang. Kenapa demikian? Karena ada orang yang tidak sabar dengan musibah. Ketika dia ditimpa musibah yang merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersabar, maka musibah tersebut menjadi penghapus dosa-dosanya. Namun ketika dia tidak bersabar, dia protes kepada Allah, dia murka dengan takdir, atau bahkan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertambahlah dosa di atas dosa. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul mu'minu min hammin wala nasabin wala wasabin illa kana kaffaratan lidzunubihi." Tidaklah menimpa seorang mukmin berupa ham, berupa keresahan ketika mendapatkan sebuah kesulitan, atau berupa nasab, berupa kelelahan, keletihan ketika melakukan kebaikan yang harus ia kerjakan. Wala wasabin, atau berupa penyakit. Seorang mukmin kalau tertimpa keresahan, tertimpa kelelahan, tertimpa penyakit, illa kana kafaratan lidzunubihi. Itu semua akan menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Catatan kaki nomor 2, rawahu Malikun fil Muwatta'i wa Muslimun fi sahihihi min hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta' dan juga riwayat Muslim dalam sahihnya dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian al-qismur rabi'u, macam yang keempat, man 'amila dhunuban wa ma'asiya walakin yasurrullahu ta'ala man yad'u lahu wa yatasaddaqu anhu. Orang yang melakukan dosa-dosa dan maksiat-maksiat, namun Allah Ta'ala bergembira dengan adanya orang yang mendoakan orang tersebut, atau adanya orang yang bersedekah atas nama orang tersebut. Wa hina idzin qad yamhullahu jalla wa ala anhu tilka dzunuba wal ma'asiyah. Maka ketika itu terkadang Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa dan maksiat dari orang tersebut. Bisababi du'ai man yad'u lahu min abna'ihi aw ghairihim. Allah hapuskan dosa-dosanya karena sebab doa dari orang-orang yang mendoakan si mayit tersebut, baik dari kalangan anak-anaknya atau dari kalangan orang yang lain. Ya, ketika orang meninggal, dia membawa dosa-dosa dan dia belum bertaubat sebelum meninggalnya, namun anak-anaknya atau kerabatnya atau teman-temannya mendoakan kebaikan kepada dia, mendoakan agar dia mendapatkan ampunan, maka bisa jadi Allah Ta'ala akan memberikan ampunan kepada dia atas sebab doa-doa tersebut. Al-qismul khamisu, jenis yang kelima, man amila dhunuba wal ma'asiyah min ghairil kaba'iri thumma amila a'malan salihatan tukaffiru anhu ma madha min sayyi'atihi. Orang yang mengamalkan dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang bukan dosa besar, kemudian dia melakukan amal-amal saleh yang bisa menghapuskan keburukan-keburukan yang telah lalu, yang telah ia lakukan. Fa inna Allah jalla wa ala yukaffiru anhu tilka dhunuba wal ma'asiyah. Maka Allah azza wa jalla akan menghapuskan dosa-dosa dan maksiat-maksiat dia tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Surat Hud ayat 114. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya perbuatan-perbuatan baik atau amalan-amalan saleh itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil, menghapuskan saghair, dosa-dosa kecil. Jadi ketika seseorang melakukan amal-amal soleh, maka secara otomatis dosa-dosa kecilnya berguguran. Secara otomatis dosa-dosa kecilnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak minta ampun kepada Allah, walaupun dia tidak beristighfar. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, in tajtanibuna kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Andaikan kalian menjauhkan diri kalian dari dosa-dosa besar yang kalian telah dilarang untuk melakukannya, maka kami akan hapuskan keburukan-keburukan kalian.
wa nudkhilhum mudkhalan karima. Dan kami akan masukkan kalian kepada tempat yang mulia, yaitu surga. Surat An-Nisa ayat 31. Maka perhatikan dalam ayat ini Allah Ta'ala katakan, kami akan hapuskan dosa-dosa kalian dengan syarat kalian tajtanibu kabaira, menjauhkan diri kalian dari dosa besar. Artinya dosa besar tidak akan dihapuskan dengan amalan soleh. Dosa besar hanya bisa dihapuskan oleh taubat. Al-qismu sadisu, macam yang keenam, man amila dhunuban yastahiqqu sahibuhu dukhulan nari, thumma lam yatub minha wa lam ya'ti ma yukaffiruha. Orang yang melakukan dosa-dosa yang membuat dia berhak untuk masuk neraka, dan dia belum bertobat dari dosa-dosa tersebut, dan dia tidak melakukan amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa tersebut. Fahaulai yaqauna tahtal masyiati. Maka orang-orang seperti ini statusnya tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah. Insya'allahu adzabahum wa insya'a rahimahum wa ghafara lahum dzunubahum. Kalau Allah inginkan, Allah akan azab mereka. Namun kalau Allah inginkan, Allah akan memberikan rahmat kepada mereka dan Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Wa ala kilal ihtimalaini fa inna Allah jalla wa ala sayaj'alu akhira masirihim ila jannatil khuldi. Namun apapun dari dua kemungkinan di atas, maka Allah jalla wa ala tetap akan menjadikan tempat terakhir, tempat kembali bagi orang tersebut adalah jannatul khuldi, surga yang kekal. Li'annahum minal muslimina wal muslimuna hum ahlul jannati. Karena mereka masih muslim walaupun melakukan dosa, dan orang-orang muslim itu pasti akan menjadi penghuni surga. Wa min amthilati dzalika, contohnya qati'atur rahimi, orang yang memutus tali silaturahmi. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Maka orang yang melakukan seperti ini, kemudian dia belum bertobat, dan dia tidak melakukan amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa tersebut, maka status dia tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah. Andaikan Allah ingin, maka Allah akan masukkan ke surga. Andaikan Allah ingin, akan Allah azab di neraka, namun tidak kekal di neraka. Tetap tempat kembali yang terakhir adalah di surga. Kita lihat catatan kaki nomor 3. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun min hadithi Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Jubair bin Mut'im. Qala Nawawi fi syarhihi ala Muslimin. Al-Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim beliau menjelaskan, ma'nahu la yadkhuluha fi awalil amri ma'as sabiqina. Yang dimaksud dalam hadis ini, tidak masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Maksudnya, maknanya dia tidak akan masuk surga pada rombongan yang pertama bersama dengan sabiqin, bersama dengan orang-orang yang masuk surga lebih dahulu, rombongan pertama. Bal yu'aqabu bi ta'khurihi al-qadr alladhi yuriduhu Allah Ta'ala. Namun dia akan dihukum dengan ditunda masuk surganya sekadar yang Allah inginkan. Jadi perlu dipahami kata-kata la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, ini maksudnya tidak masuk surga pada rombongan pertama. Bukan berarti dia tidak masuk surga sama sekali. Karena selama seorang itu masih punya iman, maka dia tempat kembalinya adalah surga. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam fin namimati. Demikian juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang melakukan namimah, melakukan adu domba antara sesama muslim. Nabi bersabda, la yadkhulul jannata qattatun. Tidak akan masuk surga orang yang melakukan namimah. Di catatan kaki nomor 4, hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Maka sama hadis ini juga bukan berarti orang yang melakukan namimah itu kekal di neraka, tidak. Selama ia masih punya iman, maka dia akan kembali ke surga. Namun dia tidak masuk surga pada rombongan yang pertama. Wa nahwu dzalika, dan contoh-contoh yang lain. Fa ma'na qawlihi la yadkhulul jannata, yakni la yadkhulul jannata ibtida'an. Maka maksud sabda Nabi tidak masuk surga, maksudnya adalah dia tidak masuk surga ibtida'an, di awalnya, pada rombongan pertama. Wa illa fa inna masirahu annahu sayadkhulul jannata. Namun demikian, tempat kembalinya tetap adalah surga.
Wa yadullu hadza qauluhu ta'ala. Dan ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang selain kesyirikan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Surat An-Nisa ayat 48. Waqad marra ma'ana fil hadithi. Dan telah berlalu pembahasan kita tentang hadis syafaati li ahli al-kaba'iri min ummati. Syafaat aku, syafaat Nabi akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan dosa besar dari kalangan umatku. Perhatikan, Ahlussunnah menggabungkan antara dalil-dalil yang ada. Orang-orang Khawarij hanya mengedepankan hadis la yadkhulul jannah qati, la yadkhulul jannah qattat, sehingga mereka mengatakan pelaku dosa besar kekal di neraka. Adapun Ahlussunnah mengkompromikan dengan ayat-ayat dan hadis yang lain. Yang tadi surat An-Nisa ayat 48 dan juga hadis tadi syafaati li ahli al-kaba'iri min ummati. Sehingga menunjukkan orang yang melakukan dosa besar tidak kekal di neraka. Namun bisa jadi dia tidak masuk surga di awal bersama dengan rombongan yang pertama masuk surga. Dia masuk neraka dulu, kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian tetap akhirnya dia akan masuk surga. Dan yang kekal di neraka hanyalah orang-orang kafir. Kita kembali ke matan, wa man laqiyallaha bidzambin yajibu lahu bihin naru taiban ghaira musirrin alaihi fa innallaha yatubu alaihi. Orang yang bertemu dengan Allah, artinya orang yang meninggal dalam keadaan membawa dosa, yang dengan dosa tersebut seharusnya dia masuk neraka. Namun dia taiban, sudah bertaubat, dan dia tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut, maka Allah akan menerima taubatnya. Kita baca penjelasan syarih. Qaluhu wa man laqiyallaha bidzambin, yakni man wafa yaumal qiyamati bi ma'siyatin. Maksudnya orang yang datang di hari kiamat dalam keadaan membawa maksiat. Wa dzambu huwa al-ma'siyatu. Dan dosa di sini maksudnya adalah maksiat. Qaluhu tajibu lahu bin naru, yakni bil kaba'iri. Dosa-dosa yang seharusnya membuat dia masuk neraka, maksudnya adalah dosa besar. Li'anna as-saghaira yamhuha Allahu bijtinabil kaba'iri. Karena dosa-dosa kecil itu akan Allah hapuskan ketika pelakunya menjauhkan diri dari dosa besar. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, in tajtanibuna kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilhum mudkhalan karima. Surat An-Nisa ayat 31 sudah kita terjemahkan tadi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati kafaratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'iru. Salat yang 5 waktu antara satu Jumat dengan Jumat yang selanjutnya, itu semua adalah kafarah, penghapus dosa-dosa yang dilakukan di antaranya, di antara keduanya, selama dijauhi dosa-dosa besar. Artinya antara salat wajib yang satu sampai salat wajib yang selanjutnya. Ini menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Ketika orang itu salat subuh, kemudian setelah itu dia salat zuhur di waktu zuhur, maka salat zuhur ini menghapuskan dosa-dosa dia antara subuh dengan zuhur. Ketika ia salat asar, maka menghapuskan dosa-dosa dia antara asar dan zuhur dan seterusnya. Demikian juga salat Jumat. Ketika dia melakukan salat Jumat, maka itu menghapuskan dosa-dosa dia antara Jumat yang sekarang dengan Jumat yang lalu. Namun ini hanya dosa-dosa kecil. Yang terhapus hanya dosa-dosa kecil. Wa amal kabairu fala budda fiha minat taubati. Adapun dosa-dosa besar maka harus bertaubat. Qala al-mu'allifu tajibu lahu bihin naru, yakni tawa'adallahu fa'ilahu bi'uqubatin nari, fa hadha huwal kabiratu. Maksudnya Allah Ta'ala mengancam orang yang melakukannya, diancam dengan hukuman berupa neraka. Fahadha huwal kabiratu, dan ini maksudnya adalah dosa besar. Fa in taba wa lam yusirra 'alaiha fa innallaha jalla wa 'ala ya'fu anhu. Kalau dia bertaubat dan tidak terus-menerus melakukan dosa besar tersebut, maka Allah Jalla wa 'ala akan maafkannya. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim." Dan orang-orang yang melakukan fahishah, melakukan dosa besar, atau dia menzalimi dirinya sendiri
kemudian dia ingat Allah Subhanahu wa taala dan dia meminta ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapa yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa mereka tersebut dalam keadaan mereka mengetahuinya. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Maka orang-orang yang seperti itu, ganjaran bagi mereka adalah ampunan dari Rabb-nya dan juga surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul 'amilin. Dan itulah sebaik-baik ganjaran bagi orang-orang yang mengamalkan kebaikan. Dan surat Ali Imran ayat 135 sampai 136. Wan nususu fi hadza katsiratun. Dan nas-nas tentang ini sangat banyak sekali. Qala al-muallifu fa inna Allah yatubu alaihi, yakni yamhu dzambahu as-sabiqa. Maksudnya Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Wa yaqbalu taubata an ibadihi. Dan Allah akan menerima taubat dari para hambanya. Wa taubatu hiya ar-ruju'u anil dzambi. Dan taubat itu artinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan dosa. Kita kembali ke matan. Wa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyiati. Allah akan menerima taubat dari para hambanya dan Allah akan memaafkan keburukan-keburukan yang dilakukan oleh hambanya. Kita baca syarahnya. Wa ya'fu anis sayyiati, yakni yatajawazu anil ma'asi wazzallati. Maksudnya Allah Ta'ala akan memaafkan para pelaku maksiat dan Allah akan memaafkan zallat, ketergelinciran, artinya kesalahan. Kita kembali ke matan lagi. Wa man laqiyahu wa qad uqima alaihi haddu dzalika dzambi fid dunya fa huwa kafaratuhu. Orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia pernah berbuat dosa, namun telah ditegakkan kepadanya had dari dosa tersebut di dunia, maka had tersebut adalah kafarah, adalah penghapus dari dosanya. Kita baca syarah. Qala al-muallifu wa man laqiyahu wa qad uqima alaihi haddu dzalika dzambi fid dunya fa huwa kafaratuhu. Fa innal hududa kafaratun. Karena ditegakkannya hudud, ditegakkannya hukuman-hukuman yang syar'i, ini adalah kafarah, penghapus dosa-dosa. Yukaffirullahu biha 'anil 'abdi ma fa'alahu minal ma'siyati. Allah akan menghapuskan dosa-dosa hambanya berupa maksiat yang pernah dia lakukan. Kembali ke matan, kama jaa fil khabari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ini telah disebutkan dalam khabar, dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَمَنْ لَقِيَهُ مُصِرًّا غَيْرَ تَائِبٍ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي اسْتَوْجَبَ بِهَا الْعُقُوبَةَ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terus-menerus melakukan dosa besar dan dia tidak bertaubat dari dosanya tersebut, yang ini membuat dia berhak untuk mendapatkan uqubah, mendapatkan hukuman di akhirat, maka fa'amruhu ila Allah. Maka status dia tergantung Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Kalau Allah ingin maka Allah akan azab, dan andaikan Allah ingin Allah akan ampuni dia. Wa man laqiyahu wa huwa kafirun 'adzabahu wa lam yaghfir lahu. Dan orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan kafir, maka Allah pasti akan azab dia dan tidak akan pernah Allah ampuni. Kita baca syarah, wa man laqiyahu yakni laqiyallah. Ya, kata-kata laqiyahu maksudnya bertemu dengan Allah. Musirran ghaira ta'ibin min ad-dunubi allati takunu min asbabil uqubati fa amruhu ila Allah in syaa'a 'adzabahu. Orang yang terus-menerus melakukan dosa besar dan dia tidak bertobat dari dosanya, maka ini menjadi salah satu sebab dia mendapatkan uqubah, mendapatkan hukuman di akhirat. Namun orang seperti ini amruhu ila Allah. Nasibnya atau statusnya tergantung Allah. In syaa'a 'adzabahu, kalau Allah ingin Allah akan azab dia. Tsumma masiruhu ilal jannati. Namun setelah itu tempat kembalinya tetap ke surga. Wa in syaa'a ghafara lahu wa adkhalahu ibtida'an al jannata. Namun terkadang jika Allah ingin orang yang seperti itu akan Allah ampuni dan akan Allah masukkan dia ke surga ibtida'an, sejak awalnya bersama dengan rombongan yang pertama. Artinya tidak masuk neraka sama sekali.
Ya, maka ada orang yang melakukan dosa besar dan dia belum bertaubat, namun ternyata Allah ampuni begitu saja. Tidak Allah adab sama sekali. Ya, betapa besar sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Amal kafiru fa innahu la yadkhulul jannata. Adapun orang kafir, orang yang mati di atas kekufuran, maka dia tidak akan pernah masuk surga sama sekali. Allah Ta'ala firman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar." Orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah haramkan kepada dia surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan bagi orang-orang yang zalim, orang-orang zalim di sini maksudnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Mereka tidak memiliki ansar, mereka tidak memiliki penolong sama sekali. Surat Al-Maidah ayat 72. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala firman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha." Orang-orang yang kafir dari kalangan ahlu kitab dan juga orang-orang musyrik, maka tempat mereka di neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Maka ayat-ayat ini menunjukkan orang-orang kafir akan kekal di neraka. Orang-orang musyrik yang kesyirikannya berupa syirik akbar, maka mereka juga akan kekal di neraka. Waliyadzubillah. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Lakin qad ya'fu Allahu an ba'di dhunubihim fa yakhaffifu anhum al-iqaba. Namun terkadang Allah Ta'ala memaafkan sebagian dosa mereka dan Allah ringankan azab mereka di akhirat. Bisa babi a'malin salihatin ad-dawha. Karena sebab amal-amal saleh yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Kama qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ammaka Aba Talibin kana yadhudu anka fama nafa'tahu." Ada sahabat yang berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah pamanmu Abu Talib dahulu telah membelamu, telah menolongmu dalam mendakwahkan Islam? Apakah engkau tidak bisa memberikan manfaat kepada dia, kepada Abu Talib?" Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu fi dahdahatin minan nari, tahta qadamihi jamratani yulghi minhuma dimaghahu." Sesungguhnya Abu Talib itu ada pada dahdah, pada bagian yang paling dangkal dari neraka. Karena neraka itu darokat, bertingkat-tingkat ke bawah. Dan semakin ke bawah semakin mengerikan. Maka yang paling ringan itu yang paling atas, yang paling dangkal. Sehingga Abu Talib itu, kata Nabi, ada di bagian neraka yang paling atas, yang paling ringan azabnya. Yang bentuk azab paling ringan itu adalah tahta qadamihi jamratani. Di bawah kakinya Abu Talib nanti di neraka ada 2 bara api neraka. Yang ini membuat dimaghahu, membuat otaknya itu mendidih, yulghi. Waliyadzubillah. Catatan kaki nomor 1, rawahu binahwihi Muslimun min hadithi Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala itu adil. Ketika orang-orang kafir melakukan amalan saleh, mereka pun akan mendapatkan ganjaran kebaikan berupa diringankan azabnya di hari kiamat. Namun tetap saja mereka statusnya kekal di neraka. Amalan saleh yang mereka lakukan tidak menghapuskan dosa kekufuran mereka. Demikian juga orang kafir, terkadang Allah balas kebaikan mereka di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla la yadhlimul mu'mina hasanatan." Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak akan berbuat zalim kepada seorang mukmin walaupun dalam suatu kebaikan. Yuthabu 'alaiha ar-rizqu fid dunya wa yujza biha fil akhirati. Orang mukmin akan Allah ganjar berupa rezeki di dunia dan Allah akan ganjar pula orang-orang yang beriman di akhirat dengan surga. Wa amal kafiru fa yu'ta bihasanatihi ma 'amila biha lillahi fid dunya. Adapun orang-orang kafir, maka dia pun akan mendapatkan balasan atas kebaikannya yang ia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala di dunia. Fa idza laqiyallaha azza wa jalla yaumal qiyamati
lam takun lahu hasanatun yu'ta biha khaira. Namun ketika dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat, maka tidak ada kebaikan yang diberikan kepadanya. Hadis riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah. Maka dalam hadis ini kata Nabi, orang kafir kalau melakukan kebaikan di dunia, semisal memberikan makan kepada orang-orang miskin, membangun panti asuhan, membangun jembatan, membangun sekolah dan semisalnya, kalau ia lakukan ini tulus ikhlas untuk Rabb semesta alam, maka akan Allah balas di dunia dengan dia diberikan rezeki, diberikan keluarga yang langgeng, diberikan kesehatan dan lain-lain. Namun di akhirat, karena dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebaikan yang diberikan kepadanya. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa